Meski pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan, posisi cadangan devisa mencatatkan rekor tertinggi. Bank Indonesia melaporkan cadangan devisa pada akhir Juli 2017 mencapai 127,76 miliar dolar Amerika. Posisi cadangan devisa akhir Juli tumbuh 4,73 miliar dolar Amerika dari posisi akhir Juni 2017. Dalam siaran pers yang dirilis Bank Indonesia, kenaikan cadangan devisa ditopang oleh gencarnya penerbitan obligasi global ataupun global bonds, pemerintah dan juga penerimaan pajak. Selain itu, devisa ekspor migas dan hasil lelang surat berharga Bank Indonesia Falas juga menopang peningkatan devisa. Posisi cadangan devisa pada akhir Juli 2017 ini cukup membiayai 9 bulan impor atau 8,7 bulan impor serta pembayaran utang luar negeri pemerintah. Kemampuan pembiayaan ini berada di atas standar kecukupan internasional yakni 3 bulan. Dan berikut kami tampilkan perkembangan cadangan devisa sepanjang tahun 2017. Kita lihat bersama posisinya, ini adalah rekor ataupun juga nilai tertinggi sepanjang sejarah Republik ini. Kita lihat pada Januari cadangan devisa kita di 116,9 miliar dolar Amerika, naik kita di 119,9 miliar dolar pada Februari, naik tipis pada Maret, kemudian naik signifikan pada April menjadi 123,2 miliar dolar Amerika. Kita kembali naik lagi pada Mei menjadi 125 miliar dolar Amerika, tapi tertekan kita ataupun juga turun pada periode Juni itu menjadi sekitar 123 miliar dolar Amerika lebih, dan pada Juli kita melesat sangat tinggi menjadi 127,76 miliar dolar Amerika. Kemudian muncul pertanyaan, apa sesungguhnya cadangan devisa? Apa pentingnya media menginformasikan hal tersebut? Kita akan bahas sedikit bahwa cadangan devisa merupakan aset yang memang dimiliki oleh bank sentral dan juga otoritas moneter, karena dalam ini memang otoritas moneter adalah bank sentral. Jadi cadangan devisa sesungguhnya penting bagi otoritas moneter untuk menjalankan kewajiban bank sentral. Dan ini pasti akan mempengaruhi menjadi salah satu instrumen kebijakan moneter negara. Dan kita lihat ini adalah beberapa yang dimaksud dengan cadangan devisa, yaitu merupakan aset yang dimiliki bank sentral. Jadi bank sentral itu adalah otoritas moneter dalam hal ini yang memiliki aset yang disebut dengan cadangan devisa. Ini untuk mengukur seberapa besar kemampuan bank sentral menggunakan instrumen cadangan devisa untuk mengimplementasikannya dalam bentuk kebijakan-kebijakan moneter di ekonomi nasional. Selanjutnya kita lihat. Dan ini adalah beberapa peran bank sentral. Sebenarnya kalau tugas bank sentral itu ada beberapa yang sangat penting. Yang pertama adalah menjaga nilai tukar rupiah dan yang kedua adalah menjaga stabilitas inflasi ya. Tapi peran Bank Indonesia itu mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah menjaga stabilitas moneter, instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Makanya kita selalu penasaran kalau ada rapat Dewan Gubernur, suku bunga acuan naik atau enggak. Karena ini akan menjadi acuan perbankan di Indonesia harusnya untuk mengadaptasikan nilai tukar ataupun juga bunga mereka terhadap suku bunga acuan BI. Selanjutnya kita lihat untuk menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat khususnya perbankan, meskipun untuk sektor perbankan saat ini sudah ada otoritas khusus yaitu otoritas jasa keuangan ya. Kemudian mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembiayaan, lalu mengakses informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan dan jaring pengaman sistem keuangan sebagai bank sentral dalam mengelola krisis.